Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Anjana Puspanegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Konekin yang dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin untuk sebagai aplikasi untuk menampilkan nama-nama karyawan. Pertama, di sini terdapat activity main. File activity main ini digunakan untuk menampilkan layout utama dari si aplikasi dalam bentuk constraint layout. Dan di sini juga mengatur lebar dan tinggi dari si tampilan utama tersebut. Di dalamnya terdapat list view yang menampilkan list nama-nama karyawan yang diatur lebarnya menyesuaikan dari parent dan tingginya menyesuaikan dari kontennya. Dan di sini top to top of ini agar bagian atas si konten ini menyatu dengan bagian atas dari parents dengan kemudian bottom top to bottom of ini agar bagian bawah dari list view ini menempel pada parents. Selanjutnya main activity. Pada file main activity ini digunakan sebagai pusat logika utama dari aplikasi. Di sini terdapat binding ini untuk mengaktifkan binding dan menampilkan dan mengakses layout dari activity main untuk kemudian di set kontennya ke dalam tampilan utama. Kemudian for client ini untuk mengambil instance retrofit dari API client untuk kemudian koneksi ke server. Kemudian for response ini digunakan untuk memanggil fungsi API service untuk mengambil data dari data karyawan. Kemudian file user list ini digunakan untuk menyimpan hasil nama-nama karyawan dalam bentuk string. Dan response enqueue ini digunakan untuk menjalankan permintaan ke server secara asinkronus agar tidak mengganggu UI. Kemudian override file on response ini akan dijalankan ketika koneksi berhasil. Maka data dari server akan diambil dan dimasukkan ke dalam user list. Kemudian file list adapter ini digunakan untuk menampilkan nama-nama karyawan ke dalam tampilan list view. Dan override file on failure adalah fungsi yang akan dijalankan ketika aplikasi gagal koneksi. Maka akan menampilkan message box kalau koneksi tersebut error. Dan file buildgradle.kts file ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi project dan dependencies. Di dalamnya terdapat plugin yang digunakan yaitu Android Application dan Kotlin Android, kemudian namespace dan compile SDK, application ID, minimum SDK, target SDK dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat feature view binding ini untuk mengaktifkan fitur view binding agar dapat mengakses elemen layout di activity main. Kemudian dependencies di sini memuat beberapa library yang digunakan. Di antaranya ini ada library retrofit 2, kemudian retrofit 2 converter JSON ini digunakan untuk mengubah dari objek JSON ke Kotlin, kemudian OKHTTP3 ini untuk debugging. Selanjutnya Android Manifest. File ini digunakan untuk mengatur izin dan informasi utama dari aplikasi. Di sini pertama ada users permission untuk mengakses internet. Kemudian di sini terdapat beberapa izin dari aplikasi. Di sini terdapat Android name and activity untuk menentukan aktivitas utama yang dijalankan ketika aplikasi dibuka. Kemudian file user KT ini merupakan data modal utama untuk menampung list data dari server. Di sini terdapat serialized name ini menyesuaikan nama kolom di JSON dengan variabel di Kotlin. Dan list ini untuk mengirimkan banyak data yang disimpan dalam bentuk list. Kemudian file data.kt ini digunakan untuk menggambarkan struktur data tiap karyawan dan server. Di dalamnya terdapat serialized name dari ID, kemudian nama employee, gajinya, umur, dan profile image. Selanjutnya API service ini digunakan untuk mendefinisikan endpoint API yang digunakan. Di sini menggunakan metode HTTP GET untuk mengambil data dari paid employees. Kemudian mengembalikannya dengan call agar hasilnya dapat diolah
pada main activity. Kemudian API client ini bertugas untuk mengatur koneksi retrofit ke server. Di dalamnya terdapat file HTTP logging interceptor ini untuk menampilkan log hasil request dan response untuk debugging. Kemudian file MOK HTTP client ini digunakan untuk membuat klien HTTP yang siap mengirim permintaan ke server. Kemudian file builder retrofit ini untuk mengatur base URL API dan format konversi data dari JSON ke Kotlin. Kemudian return builder ini untuk mengembalikan instance API service yang dapat digunakan di main activity. Selanjutnya saya akan menampilkan project yang telah saya buat. Di sini saya akan menampilkannya pada Google Meet dari aplikasi yang telah saya install melalui debugging di Android Studio. Aplikasi ini merupakan aplikasi Konekin. Di sini menampilkan list nama-nama dari karyawan dalam bentuk array. Seperti ini. Dan list ini diakses melalui API service. Seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.